Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 15 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tukhfuna minal kitabi. Kemarin kalau berhenti di kitab hukumnya mad arid kan ya. Nah tapi kalau kita meneruskan bacaan atau tidak berhenti, ta-nya ini cukup dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar. Sebab huruf ta berbaris fathah panjang. Maka kalau wasal, ta-nya ini hanya boleh dibaca panjang 2 harokat saja. Minal kitabi wa ya'fu. Kemudian fu dihukumi dengan mad tabi'i zahiri. Sebab waw sukun ini didahului harokat dhammah. Maka huruf fa kita panjangkan hanya 2 harokat. Wa ya'fu an. Kemudian ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ab'ad, ikhfa ab'ad. Sebab nun sukun menghadapi huruf kaf, maka bunyi nun sukun disamarkan, siap-siap menuju makhraj huruf kaf disertai bunyi dengung. Karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun, kaf di pangkal lidah, nun ujung tepi lidah, maka bunyi dengungnya besar. Ang, suara masuk hidung banyak. Kathir. Sir, jika kita berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun. Sebab ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Di mana mad tabi'inya adalah ya sukun yang sebelumnya harokat kasrah, si. Huruf yang disukunkannya adalah ra. Jadi kalau berhenti kathir, sir, boleh dipanjangkan, boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Katsir. Kemudian jika kita berhenti di huruf ro ini ya, maka ro-nya ini disukunkan dan dibaca secara tarqiq. Kenapa? Karena ro-nya disukunkan, sebelumnya ada ya sukun ya. Jadi otomatis tipis, nggak perlu lihat huruf sa-nya. Walaupun sa-nya misal harokatnya di atas fathah atau dhammah, kalau huruf kedua terakhir dari ro yang disukunkannya adalah ya sukun, maka ro-nya tipis. Katsir. Ya, jadi ini sebab dibaca tipis ro-nya kalau berhenti bukan karena huruf sa-nya, tapi karena huruf ya sukun. Nah bagaimana kalau wasol? Kalau wasol kan ro-nya berarti harokatnya tetap tanwin kasrah, maka ro-nya ya tetap tarqiq, tetap dibaca tipis ya, karena harokatnya di bawah. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf yang dinamakan dengan al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Qad. Lalu ada hukum qalqalah sughra. Sebab ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka kita bunyikan memantul dengan pantulan yang kecil. Qad ja ada hukum mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Di mana mad tabi'inya adalah alif yang sebelumnya baris fathah, kemudian hamzahnya a pada kata jaa. Maka jim dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Qad ja'akum. Berikutnya ada hukum idgham mimi. Sebab mim sukun ketemu mim hidup.
Maka mim pertama dileburkan ke mim kedua, dimasukkan langsung kum disertai bunyi dengung M. Ja'akum minallah. Kemudian lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab harokat huruf sebelumnya fathah ya. Maka ini kita bunyikan dengan tebal. Minallah. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Minallah. Allah matobi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang. Maka huruf lam dipanjangkan 2 harokat. Minallahi nu matobi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah. Maka huruf nun panjang 2 harokat. Nuru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah tanwin. Maka ra dibunyikan dengan tebal. Nuru. Lalu berikutnya ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf waw. Maka tanwin masuk ke waw. Nuru sambil ditahan didengungkan. Nuru wa kita. Ta hukumnya adalah matobi'i muqaddar karena huruf ta berbaris fathah panjang. Maka huruf ta ini kita panjangkan 2 harokat. Wa kitabum. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf mim. Maka tanwinnya masuk ke mim. Kitabum bunyi M dan tahan dengungkan. Wa kitabum mubin. Kalau berhenti di bin hukumnya adalah mad arid li sukun sebab ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi jika berhenti dipanjangkan baknya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Pertanyaan hari ini. Coba sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.